Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wa ta'awadi bi ta'awadi wa tadhkir wa ta'ala kita bila sunnati rasulullah wa dalalata ila huda wal khair ila wa thawabi bi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dawrihi jarain amin. Nawina kama tawassalat an-nasara wa la bi'ta wa ila salih wa sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yabtulu shawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi'irma'in wa zufrin ta'adda bihima in amma jami'an hadha. Kemarin yang kita bahas ini hukuman bagi orang yang membatalkan puasa. Ada yang hukuman wajib qadha, wajib kafarah dan ditakzir. Ada juga hukuman yang enggak wajib kafarah, juga enggak ditakzir, hukuman wajib qadha. Kemarin sudah kita bahas semua. Nah, sekarang kita membahas tentang apa saja yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa saja? Yaitu di sini disebutkan ada 7 di kitab ini. Dan tetapi masih ada sebenarnya yang tidak disebutkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama biriddatin. Pertama yang membatalkan puasa adalah riddah, keluar dari Islam atau murtad. Alhamdulillah walau lahdatan. Walaupun murtadnya ini cuma sebentar. Ada fulan seorang Islam, dia keluar dari Islam di siang hari bulan Ramadan, kemudian masuk Islam lagi, maka puasanya batal. Nah, dikatakan riddah itu yaitu qat'ul Islam karena dia telah memutus Islam, dia keluar dari agama Islam. Kenapa murtad ini membatalkan puasa? Limunafatiha al-ahlan. Karena murtad ini merusak semua ibadah, bukan hanya puasa, semua ibadah. Nah, itu dapat dirusak dengan murtad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini tidak sampai keluar daripada Islam, dan kita meninggal dalam bacaan surah Fatimah membawa iman. Amin. Kemudian wahaidin wa nifasin. Yang kedua dan yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini juga sering kita singgung. Walau lahdatan itu, walaupun haid dan nifasnya itu cuma sebentar. Misal orang di siang hari perempuan dia keluar haid, keluarnya cuma sedikit. Nah, tetap dikatakan batal puasanya. Akan tetapi di sini Imam mengatakan wa ada musihati ma'ahuma amrun la yudraku ma'nahu. Di sini dikatakan bahwa batalnya puasa ini dengan haid dan nifas ini sebenarnya enggak tahu. Kita enggak tahu apa sebabnya. Kok bisa membatalkan puasa itu kita enggak tahu apa sebabnya. Kenapa? Di anna taharah bisa syartun fi shaumi. Karena bersuci atau suci dari hadas kecil dan hadas besar itu sebenarnya bukan syarat dalam puasa. Kan gitu. Bukan syarat daripada puasa. Tapi memang yang namanya haid tetap membatalkan puasa. Haid, nifas tetap membatalkan puasa. Nah, hukumannya bagaimana? Karena sudah dibahas orang yang haid dan nifas. Apakah wajib kafarah atau wajib takzir? Nah, dia cuma wajib. Itu namanya apa? Qadha. Apa wajib imsak? Orang yang haid dan nifas tidak wajib tidak wajib menahan diri sampai waktu maghrib. Baik, itu yang kedua, dan yang ketiga menjadi satu. Yang keempat, sebenarnya yang keempat ini berhubungan dengan nifas, yaitu apa? Al-wiladah, melahirkan.
Yang namanya orang melahirkan itu biasanya nifas, ya. Jadi 3 dan 4 ini sebenarnya berhubungan. Akan tetapi melahirkan ini walaupun tidak keluar darah sekalipun. Nah, misalnya ini ada keajaiban, perempuan melahirkan tanpa adanya keluar darah sekalipun tetap membatalkan puasa. Tetap walaupun dia tidak nifas. Ini diterangkan di dalam kitab At-Tahqiq. Akan tetapi di dalam kitab Majmu' ini juga khilaf ya, perbedaan pendapat ulama di dalam kitab Majmu' min adamil ibtal biha ilhaqan laha bil ihtilal. Jadi dalam kitab Majmu' dikatakan orang yang wiladah, orang yang melahirkan tanpa nifas itu dihukumi seperti orang yang mimpi. Seperti orang yang mimpi basah. Orang mimpi basah dia enggak berhubungan, akan tetapi dia keluar mani. Apakah batalkan puasa? Enggak batalkan puasa. Beliau menyamakan antara mimpi basah dan wiladah ini yang tanpa adanya nifas. Tapi al-mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat yang dipakai, walaupun dalam keadaan tidak nifas sekalipun tetap membatalkan puasa. Yang kelima, al-junun, gila, walau lahdotan, walaupun cuma sebentar. Nah ini alasannya sama seperti itu tadi. Orang gila di siang hari bulan Ramadan gila, cuma sebentar aja gilanya. Nah mungkin 5 menit gilanya. Di situ sadar lagi, tetap batal puasanya. Orang yang seperti itu batal puasanya. Kenapa? Karena orang yang gila, orang yang hilang akal. Orang gila ini orang hilang akal. Yang namanya orang hilang akal itu dapat merusak semua ibadah. Semua ibadah tidak sah dengan adanya gila. Nah, baik. Yang keenam dan yang ketujuh ini digandengkan, yaitu apa? Yang pertama fi'irma'in wa sufri, dengan pingsan dan juga mabuk. Apa mabuk itu? Setelah minum minuman keras, efek dari minuman keras ya mabuk. Tapi dengan syarat inta ada bihima wa amma jami'an nahar. Syaratnya harus sengaja dan mabuk atau gilanya tadi itu pingsannya tadi itu amma jami'an nahar itu mulai subuh sampai maghrib. Jadi enggak sadar-sadar. Jadi syaratnya 2 itu. Fala fitrah bima lam yata'adda bihi minhuma wa in amma jami'an nahar. Kalau enggak sengaja, kan itu kan kalau disengaja yang pertama syaratnya. Kalau enggak sengaja misalnya, maka hukumnya tidak membatalkan puasa walaupun pingsannya tadi atau mabuknya tadi itu mulai subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena enggak disengaja. Begitu juga wala bima lam ya'ummahu wa in ta'adda bihi. Misalnya sengaja tapi cuma sebentar. Nah ini ini khilaf. Jadi kalau pendapat ini yang kuat tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena sengaja walaupun sebentar sebenarnya membatalkan puasa. Nah, ini pendapat daripada Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli tetap yang namanya sengaja membatalkan puasa walaupun sebentar. Terus kalau orang tidur dengan sengaja mulai subuh sampai maghrib, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Di sini tidur tidak ada membatalkan puasa. Sehingga dikatakan naum shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan buat kesempatan, justru ya. Tidurnya orang yang pokok tidur dihitung ibadah, terus pokok tidur dok gitu. Nah seharusnya kalau orang yang akal sehat berpikir tidurnya aja dihitung ibadah, apalagi ibadahnya. Seharusnya berpikirnya seperti itu. Jangan berpikir cuma pendek. Kalau berpikir pendek, terus pokok turun, tak pasti penting dihitung ibadah. Itu tak benar sebenarnya. Jadi
naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu dihitung ibadah, lebih-lebih apalagi ibadahnya orang yang puasa. Kemudian di sini ada 4 perkara lagi yang sebenarnya tidak disebutkan sama musannif, sama pengarang kitab ini. Yang pertama apa? Wusulu ainin min manfidin maftuhin ilal juf, yaitu sampainya sesuatu yang berupa ain itu berupa benda, ya, baik itu benda cair atau benda padat, dari tempat yang terbuka sampai kepada juf. Kemarin juga pernah kita singgung, ya, seperti misalnya swab. Swab itu kan masuk benda sampai, kalau hidung itu batasannya sini, dekat mata sini. Nah, sedangkan orang swab itu kan masuknya sampai, bahkan kadang kerasanya sampai ke tenggorokan, ya. Nah, itu membatalkan puasa seperti itu. Atau misalnya berkumur dengan mubalaghah. Karena kita juga sudah jelaskan, berkumur dengan mubalaghah, sampainya air masuk ke tenggorokan, tidak telinga sampai ke batas jawf, batas dalam. Jadi bukan zahirnya. Kalau zahir nggak ada masalah. Berkumur-kumur di bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Ngicipi makanan bagi perempuan yang masak misalnya, apakah membatalkan puasa? Enggak membatalkan puasa, asal tidak sampai masuk ke dalam. Tidak ada masalah. Ngicipi makanan tidak ada masalah, asal ya setelah itu ya jangan ditelan, ya, buang. Ada masalah seperti itu. Nah, tapi kalau bisa ya lebih baik nggak usah ngicipi, daripada nanti habis ngicipi kebiasaan nanti ditelan. Ini membatalkan puasa. Terus yang membatalkan lagi, di antara yang membatalkan lagi, wal istisqa'ah ay talabul qaid, yaitu memaksa dirinya untuk muntah. Istisqa itu diokrok-okrok gitu bahasa Jawanya, supaya muntah. Nah, itu juga membatalkan puasa. Terus yang ketiga, wa inzalul mani bi mubasyaratin bi syahwatin, dan keluarnya mani dengan sebab mubasyarah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, atau bi syahwatin dengan syahwat. Nah, misalnya dia melihat seorang perempuan, dia syahwat. Nah, melihat perempuan aja syahwat. Sekiranya dia tahu kalau melihat perempuan itu syahwat, dia langsung keluar mani misalnya seperti itu. Nah, ini membatalkan puasa ini. Ya, walaupun tidak ada sentuhan. Kenapa? Karena di situ melihat dengan syahwat. Atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada anak kecil perempuan, dia tahu kalau saya menyentuh anak kecil perempuan ini dengan syahwat, saya akan keluar mani. Maka itu juga membatalkan puasa. Nah, kecuali keluar mani karena sebab ihtilam, mimpi basah seperti itu. Atau misalnya diam-diam keluar sendiri gitu, ya, wallahu a'lam. Itu juga nah, itu juga seperti itu, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia nggak ada niatan, dengan tanpa syahwat, dia juga kan, dia nggak syahwat, dia juga nggak ada kesentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini penting ini, karena dalam fikih itu juga harus terbuka. Kalau nggak terbuka nggak paham. Jadi itu harus terbuka, ada masalah. Yang penting pikirannya jangan kemana-mana, pikirannya tetap kita untuk belajar. Terus ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wal wad'u fil farji, yaitu berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ma'al amdi, bersama sengaja, wal ikhtiyar, kemampuan dia sendiri, wal ilmi bitahrimi wal ilmi bitahrim, dan dia mengetahui bahwa melakukan itu hukumnya haram. Jadi di kitab ini disebutkan cuma ada 7. Yang pertama yaitu murtad, kemudian haid, nifas, melahirkan, gila, pingsan, mabuk. Cuma itu aja.
yang membatalkan puasa. Akan tetapi sebenarnya masih ada lagi, yaitu yang pertama sampainya sesuatu yang berupa ain, baik itu berupa cairan atau berupa benda padat dari tempat yang terbuka sampai menuju kepada jauh. Nah, di sini termasuk ain itu apa? Ad-dukhan, asap, asap atau rokok. Nah, ini juga dihukumi ada ainnya. Asap itu kenapa dihukumi ada ain? Ya karena asap itu kalau kita hisap, rokok itu kalau kita hisap itu biasanya ada bekasnya kuning. Nah itu dikatakan nikotin itu dikatakan ain sudah. Itu ada bendanya sehingga dapat membatalkan puasa. Asap itu dapat membatalkan puasa juga. Kemudian yang membatalkan puasa juga yaitu memaksa untuk muntah, kemudian keluarnya mani dengan syahwat, dan juga berhubungan suami istri. Nah ini semua konsekuensinya lain-lain. Ya, hukumannya kemarin sudah jelas Kak. Kalau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dia wajib ada kafarah. Nah tapi kalau yang lainnya itu bukan kafarah, ya. Tapi kalau yang lainnya itu wajib qada dan imsak. Ada juga yang sunnah imsak, gak wajib imsak, cuma wajib qada. Kemarin sudah kita bahas semuanya. Insyaallah bisa difahami. Mungkin itu saja. Ada yang dipertanyakan, monggo. Ini kalau kita lanjut gak sampai seminggu Ramadan khatam ini. Ya, ini sedikit-sedikit aja ya kalau benar. Ya Allah, nanti kalau dihatam kita ke kitab Nasihat Jinnya tetap membahas tentang Ramadan, tapi kalau fikih ini membahas hukumnya. Fikih ini membahas tentang hukum puasa. Jadi hukumnya puasa itu bagaimana, syaratnya puasa itu bagaimana, hukumnya puasa itu bagaimana, apa yang membatalkan puasa, apa yang disukakan. Nah, tapi kalau kitab tasawuf dia tidak membahas itu, tidak membahas hukum sama sekali. Dalam kitab tasawuf yang dibahas apa? Seperti adabnya orang puasa itu bagaimana. Nah, adabnya orang puasa itu seharusnya bagaimana. Kemudian orang yang berpuasa itu dianjurkan apa saja. Itu dan nanti insya Allah kita bahas. Nah, nanti kalau ini kita kata kita selesai, kita bahas nanti kitabnya Habib Abdul Qadir bin ada kitab Nasihat. Nah mungkin itu saja. Ada yang bertanya? Bapak. Kalau enggak Pak, tadi gila itu gilanya akal itu. Kalau misalkan orang kesurupan, apakah batal saja? Nah, kesurupan itu sengaja apa enggak? Gitu. Kalau nggak sengaja. Soalnya ada kan kesurupan yang disengaja. Oh iya, ada. Kan gitu. Kalau kesurupan disengaja dia membatalkan. Kalau kesurupan tidak sengaja tidak membatalkan. Sama seperti orang yang pingsan. Pingsan kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Ya mudah itu. Tangannya masuk. Gak ada masalah, itu kan juga kalau kita nggak membersihkan kotoran, akhirnya sholat kita nggak sah. Gak ada masalah maksudnya. Yang menjadi masalah itu nanti memasukkan obat yang dari tubuh itu. Nah itu juga bisa membatalkan puasa. Ya apa itu obat? Ya buat API ya, yang biasanya dimasukkan dari tubuh itu juga membatalkan puasa. Kalau untuk cuma membersihkan karena habis buang air besar, nggak ada masalah. Nah lagian orang aku jago nggak mungkin dalam kan gitu. Mungkin kan paling itu ambil COVID saja, ada masalah. Mungkin ada lagi? Udah coba semua. Masya Allah. Udah fuqaha semua ya. Ahli fikih semua sudah.
Bingungnya apa? Apa? Mau tanya, tapi pertanyaannya di luar konteks. Misalkan kita memberikan pekerjaan kepada orang, terus orang itu melaksanakan pekerjaan, tapi membatalkan puasanya. Itu hukumnya terkait apa? Al-i'anah 'alal maksiat, membantu seseorang untuk berbuat maksiat itu punya maksiat. Nah, makanya hati-hati, kayak misalnya ngasih tukang rokok di siang hari, ngasih tukang makan di siang hari, itu hukumnya sama seperti kita yang batalkan puasa. Kenapa? Karena kita membantu orang untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau misalnya ada tukang dia ini nggak kuat, benar-benar nggak kuat, seperti kita bahas kemarin, dia benar-benar nggak kuat, dia butuh minum, kita kasih minum aja secukupnya. Gitu. Nah, sama kayak pertanyaan jenengan, kita memperkerjakan orang kan gitu, memperkerjakan orang yang mana dia tidak puasa, hukumnya bagaimana? Kita wajib menegurnya, wajib bagi kita menegurnya. Lalu dia ini orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, misalnya orang yang musafir gitu. Setiap harinya dia perjalanan, mungkin rumahnya itu berapa puluh kilo, 80 kilo lebih, misalnya setiap hari pulang pergi, seperti itu ada masalah kan gitu. Seperti kayak supir truk, seperti itu kan. Dan bagi mereka puasa juga berat. Bagi mereka kalau dia selama perjalanan jauh nggak ada masalah, dia membatalkan puasanya. Masih ada galon. Nah itu tanggung jawab itu ya, tanggung jawab ya nasi. Ada sisa dari masjid. Makanya dari itu kalau bisa, nah ada tukang ya kita suruh puasa. Kalau dia nggak mampu ya kita kasih keperluan mereka. Keperluan mereka itu apa? Dia nggak kuat haus misalnya seperti itu. Ya udah kasih minum secukupnya 1 gelas. Nggak usah galon, itu bukan. Karena orang yang boleh membatalkan puasa karena tidak kuat, dia memang nggak kuat membatalkan puasa, dia wajib imsak, wajib qada dan juga wajib imsak. Tapi kalau kita membantu mereka maksiat, berarti kalau dia nggak imsak, dia dosa enggak? Kan dosa. Kalau kita membantu orang berbuat dosa, itu sama seperti kita yang berbuat dosa. Seperti itu. Makanya kalau orang yang nggak paham, memang kadang-kadang nggak enak ya. Kan gimana gitu kan. Tapi ya memang ini hukum Islam. Nggak ada masalah kita kasih tahu, kita kasih pemahaman aja ke orangnya. Nah, tapi nanti kalau untuk buku kita siapkan sepuasnya juga. Nah, kita bilang gitu aja. Tapi kalau untuk membatalkan di bulan Ramadan ini, ya mohon maaf kita nggak bisa banget. Apalagi dikasih rokok. Nah, rokok itu bukan orang nggak kuat puasa itu nggak kuat nahan nafsu kalau rokok itu. Jadi rokok itu bukan masuk dalam pembahasan al-itoqoh, bukan masuk bahasan orang yang nggak mampu puasa. Nah, dari rokok. Kenapa? Karena rokok itu orang yang nggak ngerokok itu nggak ada ceritanya orang nggak ngerokok sehari pingsan misalnya nggak kuat, itu nggak ada ceritanya. Tapi kalau nggak minum, nggak makan, banyak ceritanya. Orang nggak minum, nggak makan sampai pingsan, itu banyak ceritanya. Tapi kalau nggak ngerokok, itu nggak ada ceritanya. Jadi sebenarnya orang kalau nggak kuat karena rokok itu bukan nggak kuat tubuhnya, tapi yang nggak kuat dia nggak kuat sama nafsunya. Kalau dikasih uang kan Ya kita ngasih uang itu boleh kita memberi uang kepada orang asal kita tahu. Kalau kita tahu dia bakal dibuat untuk membatalkan puasa, tetap dosa. Kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah.
Sama seperti kita ngasih pengamen misalnya. Kita ngasih pengamen misalnya seperti itu. Kita tahu, oh ini orang setiap habis ngamen, saya tahu di sana dia minum. Hasil dari ngamennya itu mesti dibuat minum. Saya tahu sendiri dari mana. Saya kumpul kok. Saya kumpul. Haram kita ngasih uang pada pengamen seperti itu. Kenapa? Kita membantu mereka untuk maksiat kepada Allah. Nah, kecuali kalau kita nggak tahu nggak ada masalah. Nah, ya. Antara nggak tahu sama pura-pura nggak tahu itu sedikit. Tapi kalau hanya non-muslim nggak apa? Kalau orang tua Islam nggak ada masalah. Ini kan yang kita bahas, ya kan pekerjaannya ini kan orang Islam, ya kan orang yang wajib untuk berpuasa kan seperti itu. Kalau itu kan kejawen lah. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Karena berenang dan menyelam. Itu hukumnya sama seperti orang yang mandi. Kalau dia tidak memasukkan air tidak batal. Tapi kalau sampai memasukkan air membatalkan puasa. Kenapa? Karena berenang itu kan tujuannya kan bukan untuk ibadah kan, bukan seperti mandi wajib, bukan seperti mandi sunnah. Kalau mandi wajib, mandi sunnah, dia nggak sengaja kemasukan air tidak membatalkan puasa. Tapi kalau untuk mandi seger-segeran seperti berenang juga, kalau kemasukan air dapat membatalkan puasa. Ada masalah kan masih didohir tentang itu. Telinga nggak apa-apa asal itu kalau kita tempat dari hati, jangan sampai terlalu dalam. Kalau dalam nggak membatalkan puasa. Rasa-rasa udah. Nah itu nanti di kitab tasawuf itu. Itu nanti di tasawufnya. Kalau rasa-rasa secara hukum fikih membatalkan puasa apa enggak? Ada enggak? Di menurut hukum fikih. Kita bicara hukum fikih. Ada enggak yang membatalkan puasa ini riba misalnya? Enggak ada. Tapi nanti itu di tasawuf. Nanti itu di tasawuf dikatakan nanti di tasawuf orang yang riba, yang namimah, yang domba itu bukan membatalkan puasa secara hukum syariat, tapi membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya dia nggak wajib qadha, ya nggak wajib qadha, puasanya pecah, tapi nggak dapat apa-apa. Nah itu nanti di tasawufnya. Nah iya, sama seperti syarat wajibnya orang yang puasa apa? Harus sholat 5 waktu. Ada enggak? Ada. Syarat wajibnya, syarat sahnya ada enggak? Rukunnya puasa ada enggak? Ya ada kan seperti itu. Yang membatalkan puasa, enggak sholat, membatalkan puasa ada enggak? Kenapa? Karena itu ibadah lain. Sholat ibadah lain, puasa ibadah lain. Nah, tapi di bulan Ramadan orang beribadah itu dilipat gandakan. Begitu juga orang yang maksiat kepada Allah juga dilipat gandakan dosanya. Jadi emang kalau bulan Ramadan nggak sholat, ya dosanya double, lebih daripada di lain bulan Ramadan yang dia tidak sholat. Kalau dikatakan membatalkan puasa apa enggak? Membatalkan puasa karena itu ibadah lain. Yang lain? Ada lagi? Dapat teman atau ada lagi yang lain? Sama seperti orang berenang itu sama seperti orang yang hujan-hujan. Yang hujan-hujan itu membatalkan puasa atau enggak? Ya enggak, kalau enggak kemasukan air. Kecuali kalau dia sudah berusaha sekeras mungkin, misalnya pakai jas hujan, pakai air yang sudah tertutup, tapi masuk kemasukan air, apakah batalkan puasa? Enggak.
karena seperti itu. Tapi kalau orang berenang ini kan bukan berusaha supaya tidak kemasukan air, kan gitu. Bukan berusaha supaya tidak kemasukan air, bahkan orang berenang itu potensi kemasukan air lebih besar daripada orang yang nggak berenang, kan begitu. Jadi orang kalau mau berenang itu dirinya ini tahu, kalau saya berenang potensi kemasukan air itu lebih besar. Kalau orang hujan-hujan misalnya udah di jalan, dia hujan pakai air, apa nggak bisa dihindari. Kecuali misalnya bisa berteduh seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kan kadang orang dikejar oleh waktu. Yang penting kalau kehujanan yaitu kita berusaha semaksimal mungkin supaya air tidak masuk ke dalam tubuh kita. Air tidak masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya kan cuma ada di kepala, mulut, hidung, telinga, kan? Kan itu jalannya masuknya. Nah, kalau lewat kemaluan depan atau kemaluan belakang, apakah mungkin air masuk? Mungkin, kenapa nggak mungkin? Tapi kalau kayak mandi itu kan air itu kan sifatnya dari atas ke bawah, kan gitu. Jarang saya nemu orang mandi airnya itu masuk. Kecuali kalau memang dimasukkan ya. Kecuali kalau di lubang-lubang yang terbuka seperti mulut, hidung dan telinga, itu air kapanpun bisa masuk. Kira ada lagi apa ya? Alas. Sudah. Nah, mudah-mudahan ini dari yang sedikit ini bisa bermanfaat dari kita semua. Nah, insya Allah ini yang akan datang besok ini kita akan membahas orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Itu ada 4 hukumnya. Hukumnya itu ada 4, bisa wajib, bisa diperbolehkan, bisa haram, bisa enggak sama sekali. Lawala tidak haram, juga tidak wajib, juga tidak boleh. Nah itu nanti bagaimana insya Allah akan kita bahas di sini. Jadi hukum membatalkan puasa bisa wajib, bisa boleh, bisa haram, bisa lawala, tidak wajib juga tidak haram. Itu insya Allah kan kita bahas besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini baca doa Habib Ali Al-Habsyi yang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.